Puji nama Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni Putra Natal. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Tuhan Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab berkata bahwa Allah itu mengasihi dunia yang merupakan tempat tinggal manusia yang penuh dengan dosa. Jadi tidak ada dunia yang lain. Mungkin kita berpikir merenungkan bagaimana mungkin Allah yang kudus itu bisa mengasihi dunia, bisa mengasihi manusia yang berdosa. Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Tetapi demikianlah Alkitab mengatakan. Meskipun kita adalah makhluk yang tak layak untuk dikasihani, tak layak untuk dicintai oleh Allah, namun Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi setiap kita. Dosa tidak bisa menghentikan cinta Allah kepada manusia. Saya berulang kali mengatakan ini, dosa membuat kita yang berhenti mencintai Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berhenti mencintai setiap manusia yang berdosa. Saya pernah mengatakan kalau Allah berencana untuk berhenti mencintai manusia, maka seharusnya hal itu terjadi di Taman Eden, kan? Karena di sanalah manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Tetapi Alkitab mengatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah menyiapkan jalan keselamatan agar manusia yang berdosa ini mengalami penebusan dan boleh mengalami keselamatan oleh karena kemurahan Allah yang besar, oleh karena cinta Allah yang besar kepada manusia. Ketika Allah berkata bahwa Dia mengasihi kita, Allah tidak hanya mengasihi dengan kata-kata. Kalau hanya sekedar kata-kata, semua orang bisa. Kata-kata itu lumrah. Ketika Allah mengasihi kita, Allah membuktikan dengan sebuah tindakan. Tindakan apa yang Allah lakukan untuk menunjukkan bahwa Dia benar-benar mengasihi kita? Allah menyerahkan anaknya yang tunggal. Dengan diberikannya Yesus kepada kita, itu membuktikan bahwa Allah mengasihi kita. Mother Teresa pernah berkata, kalau engkau ingin tahu sebesar apa kasih Bapa, kasih Allah kepadamu, maka pandanglah ke kayu salib, karena di sanalah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Saudara, Yesus merupakan pemberian terbesar yang dapat diberikan Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Bahkan saya pernah mendengar sebuah lagu yang mengatakan ketika Yesus diberikan kepada manusia, maka surga itu kosong, tanda kutip. Artinya bahwa sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh surga diberikan kepada manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita. Di surga Allah memiliki beberapa malaikat yang hebat seperti Mikael, Gabriel, yang kita tahu bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang luar biasa, yang menjadi utusan daripada Allah untuk menyampaikan kabar baik, bahkan untuk memimpin yang namanya peperangan. Tetapi tidak ada satupun di antara kedua malaikat itu yang dikirim ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Karena Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Tidak ada yang lain. Darah malaikat tidak cukup untuk membasuh dosa saya dan saudara yang begitu pekat. Satu-satunya darah yang harus tertumpah adalah darah Kristus Yesus. Itulah sebabnya Dia diberikan kepada kita untuk keselamatan setiap kita.
Maka pada saat engkau merayakan hari Natal, saudara-saudara, maka hal yang paling harus kita perhatikan adalah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena Natal bukan hanya berbicara tentang berapa kerat minuman yang saudara punya di rumah atau berapa macam kue kering yang saudara punya, berapa banyak toples yang saudara punya, bukan. Bahkan beberapa orang Kristen mulai melenceng dari merayakan Natal. Ya, mereka menyiapkan minuman keras, kumpul-kumpul mabuk-mabukan, sehingga makna daripada Natal itu sendiri benar-benar tidak ada nilai sama sekali. Natal bukan sebuah perayaan yang membuat kita kehilangan akal sehat di dalam mabuk karena minuman keras. Natal adalah saat di mana Allah datang ke dalam dunia, menyatakan kasih-Nya bagi setiap orang berdosa, bagi saya dan saudara, agar setiap kita mengalami yang namanya keselamatan daripada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita harus percaya. Karena Alkitab berkata bahwa mereka yang diselamatkan adalah mereka yang percaya. Mereka yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yesus pernah berkata kepada para pendengarnya bahwa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa, yakni setiap orang percaya bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Beberapa orang mengatakan, pendeta, kenapa harus Yesus? Kenapa tidak ada yang lain? Jawabannya sangat sederhana, saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus benar-benar telah menyampaikan pesan itu, bahwa Dia adalah Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa pesan yang Yesus sampaikan kepada kita adalah sesuatu yang memang keras, sulit untuk diterima ya oleh manusia. Tetapi Yesus bukan hanya sekedar berkata-kata, kan? Tetapi Yesus menunjukkan dengan bukti-bukti, dengan melakukan yang namanya mujizat, yang notabene tak dapat dilakukan oleh manusia biasa, untuk mendukung perkataannya. Ya, Yesus dengan sukarela menyatakan kemahakuasaannya sebagai Tuhan. Dia berjalan di atas air, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan mereka yang sakit pendarahan. Ya. Bahkan yang luar biasa, Yesus membangkitkan orang mati, baik yang baru mati, ya, atau baik yang baru mau bawa ke kubur, saudara-saudara, atau bahkan yang sudah dikuburkan selama 4 hari. Yesus membangkitkan semuanya itu dengan sebuah upaya agar kita bisa melihat bahwa Dia bukan cuma sekedar manusia biasa, Dia Tuhan yang telah menjadi manusia untuk keselamatan saya dan saudara. Bahkan kalau semua itu belum cukup bagi manusia, Yesus sendiri pun berkata bahwa Dia akan mati disalibkan, namun pada hari yang ketiga Dia akan bangkit dari antara orang mati. Tidak ada satupun manusia yang bisa berkata seperti Yesus. Semua kita tahu bahwa kita akan mati, betul tidak? Kematian adalah sesuatu yang pasti. Tetapi tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita akan mati. Ya. Dan sekalipun mungkin ada di antara kita nih yang tahu kapan kita akan mati, engkau tidak akan pernah bisa berkata bahwa pada hari tertentu saya akan bangkit, atau pada hari ketiga saya akan bangkit. Yesus ngomong dengan jelas, Dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Hanya Dia yang punya kuasa yang mampu ngomong demikian. Karena Yesus sendiri yang berkata bahwa Dia memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya, dan Dia juga memiliki kuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Dan benar, saudara-saudara, memang Dia mati disalibkan, dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, dunia orang mati tidak bisa menahan Yesus lebih lama lagi. Alkitab mengatakan Dia bangkit dari antara orang mati. Dan ketika Dia bangkit dari antara orang mati, Dia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Ya, kalau saya berkata kepada saudara saya melihat bebek atau angsa kepala 3 atau anjing kepala 3, saudara tidak akan pernah mempercayai saya. Tetapi kalau misalkan seantero kota Bitung ini menyaksikan hal yang sama dan berkata kepada saudara bahwa mereka juga melihat anjing kepala 3, maka saya yakin saudara pun akan percaya. Nah, saya tahu jumlah manusia yang hidup di kota di mana Yesus dikuburkan itu tidak banyak. Yesus menampakkan diri kepada 500 orang, mungkin 1/4 dari jumlah penduduk yang ada. Ya,
Yesus perlu menampakkan diri kepada mereka sebagai saksi mata tentang kebangkitannya. Yesus berusaha melakukan apapun. Dia mengangkat bendera ketuhanannya tinggi-tinggi, supaya kita tidak akan pernah gagal mengenali bahwa Dia adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia untuk membawa keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin.